Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat bahasa. Kembali lagi di sini Dubas Bisa, Duta Bahasa, Bincang Bahasa. Pada episode senior kali ini, kita sudah kedatangan seorang bintang tamu, seorang mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Diponegoro, merupakan mahasiswa berprestasi, pendongeng, dan pernah menjadi Duta Anak Kota Ambon tahun 2019, dan yang pastinya dia juga merupakan seorang pegiat literasi dari Rumah Dongeng Damai. Betul. Mari kita sapa Kak Jordan Vegard Ahar. Halo Kak Kaila, halo Kak semuanya. Jordan, apa kabar hari ini Kak? Baik Kaila. Semoga selalu baik ya Kak. Iya Kak. Kak, kuliahnya aman Kak? Iya, masih aman sejauh ini Kak. Oke Kak. Sekadar informasi nih buat Kak Jordan. Bulan Mei yang lalu, Kantor Bahasa Provinsi Maluku melakukan kegiatan pembinaan literasi pada jenjang sekolah dasar di beberapa wilayah 3T ya Kak. Nah, kegiatan ini berfokus pada kegiatan literasi baca tulis Kakak. Nah, salah satunya adalah mendongeng. Nah, berbicara tentang mendongeng ini, saya rasa ini akan sangat menarik nih jika langsung diperbincangkan bersama Kak Jordan di sini. Nah, namun sebelum masuk lebih jauh, saya sebenarnya penasaran nih, apa sih kira-kira yang melatar belakangi Kak Jordan bersama teman-teman membentuk komunitas Rumah Dongeng Damai ini, Kak? Oke, pertanyaan yang bagus Kaila. Jadi kalau misalnya tanya kenapa Rumah Dongeng ini bisa ada, sebenarnya Rumah Dongeng Damai ini dibentuk oleh founder kami yang namanya Kakak Eklin Amtor de Vretes. Nah, beliau ini sebenarnya merupakan pendongeng nasional sekaligus ventriloquist Indonesia. Nah, jadi Rumah Dongeng Damai itu sebenarnya sebuah ruangan berukuran 3x4 yang menjadi tempat tinggal Kakak Eklin, seperti itu. Jadi itu awalnya dibangun di atas makam dari kakek Kakak Eklin. Nah, ketika beliau sudah melakukan kegiatan-kegiatan perdamaian, mendongeng lintas pulau dan juga lintas iman, keluarganya tuh melihat bahwa sepertinya Kakak Eklin butuh bantuan. Karena banyak juga boneka yang dikasih, banyak buku juga yang dikasih, dan ruangan itu jadi berserakan seperti itu. Makanya dibentuklah sebuah ruangan kecil supaya disimpan buku-buku itu, dan itu juga dinamakan Rumah Dongeng Damai. Kemudian aktivitas Kakak Eklin mendongeng menggunakan salah satu bonekanya, Dodi, akronim dari Dongeng Damai, kayak gitu. Lalu bagaimana Rumah Dongeng Damai dibentuk oleh Kakak Eklin pada tanggal 19 November 2019. Itu visinya untuk mewujudkan anak-anak yang cinta damai di Maluku. Kurang lebih kayak gitu, Kaila. Luar biasa ya Kak ya. Saya juga penasaran nih Kakak. Kita tahu bersama bahwa wabah pandemi COVID-19 di tahun-tahun kemarin tuh merajalela ya Kak ya. Betul. Bagaimana sih giat dan aktivitas teman-teman di Rumah Dongeng Damai sendiri? Apakah kegiatannya dilakukan secara bersemuka ataukah melalui daring, Kak? Oke, jadi kalau misalnya sebelum pandemi, kegiatan dari Kakak Eklin itu pastinya dongeng lintas iman dan lintas pulau itu kan berkunjung ya langsung ke tempatnya Kak Ila. Tapi karena pandemi itu secara online kayak gitu Kak Ila. Tapi sebenarnya tidak secara maksudnya tidak semuanya dilakukan secara online. Ketika sudah pandemi, kegiatan pertama yang diinisiasi oleh Rumah Dongeng Damai adalah psikososial di Tehoru dan Teluti bagi anak-anak penyintas gempa di sana. Jadi sebelum dibuat kegiatan psikososial ke sana, itu pertama kita buat pelatihan bercerita dulu dan juga pelatihan pembuatan alat peraga. Nah, nanti kalau misalnya orang yang sudah ikut kegiatan itu, mereka mau berdonasi, itu boleh kayak gitu. Baru nanti kemudian ada lagi beberapa kegiatan seperti pentas panggung boneka, ada juga live Instagram untuk perayaan hari-hari besar, ada juga kita pakai YouTube untuk mempromosikan dongeng-dongeng damai kita. Jadi secara tatap muka ada, tapi secara digital juga atau menggunakan platform media sosial itu juga ada, Kaila. Bagaimana Kak antusias anak-anak? Antusias secara tatap muka dan boleh dijelaskan secara bersemuka dan secara daring. Kira-kira bagaimana antusias? Kalau misalnya dengar dongeng pasti anak-anak semangat ya Kak, dan mereka juga bahagia kayak gitu Kak Ila. Waktu kalau misalnya turun langsung ke lapangan, kita bisa langsung lihat ekspresi anak-anak itu seperti apa. Tapi kalau misalnya lewat online, mungkin
Dongengnya bisa disebarkan dengan mudah lewat YouTube, Instagram, atau media sosial yang lain. Tetapi kita tidak bisa punya bonding. Kita tidak bisa langsung melihat ekspresi anak-anak. Nah, itu yang jadi poin minusnya. Kayak gitu, Kak Ila. Oke, Kak Jordan, bisa dijelaskan sedikit kira-kira manfaat dongeng untuk anak usia dini itu seperti apa, Kak? Oke, manfaat dongeng. Iya. Pertanyaan yang bagus untuk kakak-kakak dan teman-teman yang mungkin mau mendongeng nanti untuk anak-anaknya. Manfaat dongeng, yang pasti pertama dongeng itu yang tadi bisa meningkatkan bonding atau kedekatan antara orang tua dan anak ataupun guru dan juga siswa. Yang kedua, dongeng ini sebenarnya sangat bagus menjadi sebuah bahan atau sebuah wadah yang bisa meningkatkan kemampuan berbicara anak dan juga memperbanyak kosakata anak. Jadi ketika anak itu dia membaca sebuah dongeng, dia akan punya banyak kosakata dan itu sangat bagus untuk kemampuan berbicaranya nanti. Selain itu, sudah pasti kecintanya terhadap pustaka, imajinasi dan kreativitasnya juga meningkat. Tapi yang paling penting bagaimana dia bisa merasakan kedamaian ataupun bahagia tadi setelah mendengar sebuah cerita yang mungkin dekat dengan kesehariannya. Kayak gitu, Kaila. Berarti manfaat dongeng ini bukan hanya dirasakan dari sisi peningkatan literasinya, tapi juga dari mental atau psikologinya juga. Betul, iya. Oke, baik sekali, Kak. Kira-kira jenis dongeng apa yang selalu dituturkan atau dibacakan kepada anak-anak pada saat kegiatan, Kak? Oke, kalau bicara tentang jenis dongeng, sebenarnya ada beberapa jenis dongeng ya, Kaila. Tapi yang paling banyak digunakan tuh dongeng-dongeng kayak fabel, yang dekat dengan hewan, ataupun dongeng-dongeng seperti legenda. Kayak gitu, Kaila. Tapi tetap untuk anak-anak. Jadi konteksnya untuk anak-anak. Nah, kalau dalam dongeng, sebenarnya cerita apapun itu bisa. Cuman ada beberapa hal yang sebaiknya jangan ada. Yang pertama, jangan ada kekerasan. Sebaiknya jangan ada di dalam muatan dongeng itu. Yang kedua, tentang romansa juga sebaiknya tidak usah ada. Kayak gitu, Kak Ila. Dan yang ketiga, jangan berbau horor. Iya. Karena itu sebenarnya justru bisa menimbulkan perasaan takut atau cemas bagi anak-anak. Iya, saya rasa itu juga harus diperhatikan ya untuk kita semua. Dan ini nih, informasi ini penting sekali nih untuk kita sendiri atau mungkin juga untuk guru di sekolah maupun orang tua di rumah ya, Kak ya. Betul. Saya mau nanya lagi nih, Kak. Sekarang ini perkembangan digitalisasi banyak ya mempengaruhi kehidupan kita. Nah, hal ini juga tidak dipungkiri dampaknya dirasakan juga oleh anak-anak. Iya, pasti. Sebagai manusia biasa ya, kita juga tidak bisa menghindari, tidak bisa menjadikan digitalisasi ini sebagai musuh ya, karena memang digitalisasi adalah bentuk dari perkembangan zaman. Betul. Ya, Kak ya. Nah, saya ingin tanya nih kepada Kakak, bagaimana peran rumah dongeng damai menyikapi hal ini, seperti menumbuhkan kecintaan membaca atau memotivasi anak-anak untuk mencintai sebuah bacaan melalui dongeng, Kak? Silakan. Oke, jadi sekalipun zaman sudah lebih maju, sudah ke dunia digital, tapi bagaimana mengemas dongeng itu tetap dekat kepada anak-anak, itu yang menjadi tugas kita semua. Kayak gitu. Nah, kemarin itu Kakak Eklin bersama Rumah Dongeng Damai meluncurkan sebuah buku. Nama bukunya ini ada di sini, buku Mari Belajar Mendongeng Kisah-Kisah Damai. Nah, kalau di dalam buku ini, itu dijelaskan dengan sangat lengkap tentang apa itu dongeng, kemudian bagaimana mendongeng, teknik-teknik mendongengnya, dan juga ada beberapa kumpulan dongeng tadi. Nah, jadi mungkin sekalipun memang ada e-book dan sebagainya, tapi kalau anak-anak mau membaca buku, itu bisa. Mereka bisa membaca buku di sini. Yang kedua, kalau ternyata mau digital, itu bisa pakai yang tadi, yang saya bilang. Bisa pakai nonton di YouTube kita, resmi kita, Rumah Dongeng Damai, atau juga di Instagram, Rumah Dongeng Damai juga. Jadi, mungkin setelah mereka baca bukunya, mereka bisa langsung nonton contoh dongengnya kayak gimana. Gitu, Kak Ila. Oke, Kakak. Terima kasih, Kakak. Ini saya lihat di atas meja nih ada boneka ya, Kak ya? Iya. Nah, boleh tidak Kak Jordan membagi sedikit tips kepada kita semua bagaimana sih cara mendongeng yang asik dan menyenangkan untuk anak? Oke, jadi ini teman-teman kalau misalnya buku Mari Belajar Mendongeng, sebenarnya kalau teman-teman beli di sini, kita nggak promosi ya, kira. Ini sangat lengkap. Jadi bisa dilihat yang tadi saya sebutkan, ada bagaimana mendongeng dan teknik-teknik mendongengnya. Dan juga untuk orang tua yang mungkin mau mendongeng, ada beberapa kumpulan cerita di dalamnya juga, Kak Ila. Bisa nanti Kak Ila baca di dalamnya. Yang salah satu
cara supaya kita bisa mendongeng dengan baik adalah kita menggunakan alat peraga. Ini alat bantu supaya menyampaikan dongeng kayak gitu. Kalau misalnya menyampaikan dongeng kepada anak, perlu diingat bahwa setiap anak punya cara belajarnya masing-masing. Ada yang visual, ada yang audio, dan juga ada yang kinestetik. Nah, kalau misalnya kita menggunakan alat peraga, semuanya itu bisa diakomodir jadi satu. Dan harapannya anak bisa memahami apa yang kita sampaikan, kayak gitu. Nah, kalau mau mendongeng, sebenarnya yang pertama, mendongeng bagi anak ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, Kaila. 1, ceritanya. Harus ada cerita dongengnya dulu. Kalau misalnya tidak ada, kita tidak bisa mendongeng. Yang kedua, itu bicara tentang verbal. Verbal itu tentang suaranya. Kayak gitu. Suaranya itu kalau misalnya pendongeng-pendongeng yang sudah profesional, mereka bisa menirukan beberapa suara. Kayak gitu, Kaila. Saya tidak terlalu profesional, tapi saya coba contohkan ya. Jadi kalau misalnya suara anak-anak. Aku seorang pendongeng. Aku suka sekali membaca buku. Buku apa yang kita akan baca hari ini ya? Itu contoh suara anak-anak kayak gitu. Kalau misalnya suara orang dewasa lebih tua lagi. Misalnya, Hai Ila, kamu kayaknya hari ini belum makan ya? Kayak gitu. Nah, selain suara sama cerita yang sudah kita persiapkan, kita juga perlu untuk mempersiapkan non-verbalnya. Itu lebih ke ekspresinya, Kaila. Kayak gitu. Jadi, kadang-kadang kalau misalnya kita mendongeng, kita takut kalau apa yang kita sampaikan itu dianggap lucu sama sesama orang dewasa. Karena mungkin ekspresi kita terlalu totalitas seperti itu. Tetapi kalau misalnya mau dengan anak-anak, kita harus membiasakan itu atau harus berani. Karena mungkin lucu bagi orang dewasa, tapi itu lucu, itu asik bagi anak-anak kayak gitu. Mungkin kayak gitu, Kaila. Oke, Kakak. Terakhir nih. Berikan pesan dong untuk generasi muda yang ada di Maluku untuk lebih meningkatkan literasi baca tulis. Silakan, Kak. Literasi baca tulis. Oke, mungkin untuk pesannya saya mengutip dari founder saya, Kakak Eklin. Beliau punya sebuah kutipan, saya ingin membacakannya. Jadi, damai itu tumbuh ketika tidak ada sekat, namun selalu ada perjumpaan. Lewat perjumpaan, itu ada diskusi atau cerita, dan minimal tentang hidup sesehari. Dari diskusi atau cerita itu akan tumbuh rasa saling memahami atau mengerti satu sama lain. Dan saling memahami itulah muncul toleransi. Ketika kita mampu untuk mewujudkan toleransi, kita mau untuk berbagi lewat literasi, dan kita mau untuk menciptakan ruang-ruang perjumpaan, maka kita akan saling memahami dan saling menghargai. Dan disitulah damai bisa tumbuh. Mungkin itu. Luar biasa sekali ya Kak Jordan ya. Jadi untuk para sahabat bahasa sekalian, seperti apa yang telah Kak Jordan sampaikan, bahwa mendongeng ini tidak hanya mempengaruhi peningkatan literasi baca kita, tapi juga mempengaruhi sisi psikologis kita. Dan hal yang paling penting adalah untuk mempersiapkan sebuah dongeng yang bagus, yang menyenangkan bagi anak. Tentunya harus dimulai dari pemilihan bahan ceritanya, kemudian suara atau verbalnya, dan jangan lupa ekspresi kita. Begitu ya Kak Jordan ya. Oke. Baik Kak Jordan, terima kasih telah membersamai siniar Dubas Bisa pada hari ini. Saya berharap semoga nantinya IKA Dubas Provinsi Maluku akan bisa berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Damai pada kegiatan lainnya. Kak, kita salam literasi dulu. Kalau saya bilang Dubas Bisa, salam literasi. Boleh ya? Siap. Sambil lihat kamera. Siap. Dubas Bisa, salam literasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang.